efek jaringan tidak terbendung, dan Pi Network sedang memuat. Kita mau bongkar rahasia di balik lompatan teknologi yang eksponensial. Terus pertanyaannya, kenapa sih Anda harus peduli sama topik ini? Karena ini ngaruh banget ke masa depan kan? Betul banget. Kalau Anda paham pola ini tuh ibarat jalan pintas buat ngenalin gelombang raksasa teknologi berikutnya. Ya, sebelum gelombang itu nyapu bersih seluruh dunia dan Anda cuma bisa bengong nonton dari pinggir lapangan. Dan pergeseran cara pandang ini tuh krusial banget. Kita ini kan terbiasa ngelihat hal-hal yang bergeraknya linier ya, sesuatu yang gampang dihitung di atas kertas. Kayak, oke, bulan ini dapat 1 pelanggan, berarti bulan depan dapat 10 gitu. Tapi pas kita ngomongin jaringan digital, apalagi di skala global, hukum fisika dari pertumbuhan itu berubah total. Kita ini lagi berhadapan sama momentum yang susah dicerna otak manusia. sering banget gagal dipahami sama intuisi kita, karena sifatnya yang tiba-tiba meledak tadi. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Sebelum kita masuk lebih dalam ke dunia kripto atau bahas Pi Network spesifiknya, sumber kita nih ngasih sebuah fondasi teori yang menarik banget. Kenapa ada inovasi yang selama bertahun-tahun merayap setengah mati, tapi yang lain tiba-tiba meledak jadi fenomena global cuma dalam semalam? Di teks ini tuh disebutin kalau pertumbuhan itu dibagi jadi 2 fase. Dan di tengah-tengahnya ada semacam ambang batas yang nggak kelihatan. Kayak event horizon gitu loh. Itulah yang kita sebut sebagai masa kritis. Dan ini bukan cuma istilah keren-kerenan aja. Masa kritis itu secara matematis adalah titik di mana nilai dari sebuah layanan udah nggak lagi didorong sama perusahaan yang bikin layanan itu. Nilainya tuh murni didorong sama jumlah orang yang pakainya. Di fase awal, tiap mau dapat 1 pengguna baru tuh rasanya berdarah-darah. Perusahaan harus bakar uang, pasang iklan gede-gedean buat ngeyakinin Anda gabung. Tapi, pas titik masa kritis itu tersentuh, aturan mainnya langsung kebalik. Kita itu ngelawan gravitasi. Tapi di fase eksponensial, gravitasinya yang kerja buat kita. Coba deh kita lihat sejarah inovasi-inovasi besar yang sukses ngelewatin puncak bukit itu. Internet, terus media sosial di akhir tahun 2000-an, sampai ke revolusi mobile payment atau pembayaran seluler. Kalau dipikir-pikir, pas awal-awal banget punya koneksi internet atau punya akun media sosial tuh nggak ada gunanya sama sekali kalau teman-teman Anda nggak ada di sana. Kita tuh harus ngirim undangan lewat email satu-satu secara manual. Ngerayu teman-teman sekampus, ayo dong bikin akun di sini. Lambat banget kan prosesnya. Ada satu titik di mana waktu itu pas weekend, tiba-tiba aja semua orang ngomongin platform itu. Dan di titik itu, dinamikanya kerasa banget berubah. Bukan platformnya lagi yang ngemis-ngemis butuh kita, tapi kitalah yang ngerasa rugi secara sosial, atau FOMO, kalau kita nggak ada di sana. Lingkungan yang maksa kita buat gabung. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, nilai dari platform itu jadi berlipat ganda secara eksponensial. Cuma bayangin Anda punya telepon genggam di dunia di mana cuma ada 1 orang lain yang punya telepon. Wah, nggak guna banget dong, nilainya rendah banget. Tapi, kalau Anda nambahin 1 juta orang ke dalam jaringan itu, telepon yang lagi Anda pegang sekarang ini, tanpa Anda perlu upgrade mesin atau beli HP baru, tiba-tiba fungsinya berubah jadi alat komunikasi global. Barangnya sama, tapi nilainya naik gara-gara orang lain ikutan gabung. Itulah inti efek jaringan. Nilai barangnya naik secara pasif. Makanya, raksasa teknologi itu tercipta bukan karena produk mereka udah sempurna dari hari pertama, tapi karena mereka berhasil mengunci si masa kritis tadi. Buat saya, ngumpulin jutaan orang di satu tempat digital itu rasanya baru setengah dari perjuangan. Maksudnya, kalau Anda berhasil bikin jutaan orang download sebuah aplikasi, tapi mereka di dalam cuma diam aja, itu kan jatuhnya cuma audience. Cuma jadi angka statistik di server ya. Mereka cuma nontonin layar. Pertanyaannya gimana caranya sekelompok orang yang cuma ngeliatin layar ini bisa berubah jadi sebuah kekuatan ekonomi beneran? Sebuah kerumunan itu nggak sama dengan sebuah ekonomi. Nah, disinilah kita masuk ke anatomi mikroskopis dari efek jaringan itu.
Jadi reaksi berantai ini mulai terjadi karena tiap ada peserta baru yang masuk, mereka itu nggak cuma nambahin angka jumlah orang, tapi mereka melipat gandakan interaksi. Pas Anda punya basis pengguna yang supermasif, apa sih yang secara alami terjadi? Orang-orang mulai saling berinteraksi, dan dari interaksi itu lahirlah yang namanya aliran transaksi. Entah itu transaksi pertukaran informasi, perhatian, atau bahkan uang ya. Arus lalu lintas yang masif banget inilah yang fungsinya kayak madu murni. Madu yang pastinya bakal mancing datangnya para lebah kan? Dan lebah di sini maksudnya adalah para pedagang atau merchant. Ini bukannya malah mancing masalah ayam dan telur klasik yang sering banget kejadian di dunia bisnis? Ya logika aja, pedagang atau penyedia jasa di dunia nyata kan males repot-repot buka lapak di sebuah platform kalau belum ada pembeli yang mau ngabisin uang atau koin mereka di situ. Terus, dari sisi pembeli, Dari sisi pembeli juga sama, mereka pasti malas pakai token atau koin mereka kalau pilihan toko yang nerima koin itu cuma dikit. Gimana caranya sebuah jaringan digital bisa mecahin kebuntuan ini? Gimana utilitas dunia nyata itu bisa benar-benar nyala? itu emang selalu jadi hambatan paling besar di semua ekosistem digital baru. Nah, cara mecahin masalah ayam dan telur ini biasanya dengan ngumpulin audiens dalam skala yang benar-benar masif dulu. Sangat besar, secara global, sampai pedagang tuh ngerasa nggak punya pilihan lain selain mencoba masuk. Pas pedagang lihat, wah, ada puluhan juta orang yang udah pegang aset digital ini. Meskipun ekosistemnya belum sempurna, pedagang melihat itu sebagai pasar raksasa yang belum tersentuh. Jadi resiko buat pedagang nyoba buka lapak itu kerasa lebih kecil dibandingin sama potensi untungnya ya? Betul, apalagi potensi buat dapat monopoli di awal-awal komunitas itu kebentuk. Dan ketika pedagang pertama berani masuk, terus transaksi pertamanya berhasil, Itulah percikan apinya. nah, percikan itu yang bikin utilitas menyala. Utilitas inilah yang mengubah kerumunan orang tadi jadi sebuah pasar beneran. Tiba-tiba token digital yang tadinya di mata orang cuma sekedar angka-angka di layar HP, sekarang bener-bener punya nilai intrinsik. Karena udah ada wujud nyatanya sekarang. Pasang sepatu, atau mungkin bayar jasa desain. Dan disinilah reaksi berantainya makin menggilakan. Karena setelah pedagang masuk dan mereka ngebuktiin kalau ada uang real yang berputar di situ, hal ini otomatis bakal narik lapisan ketiga dari ekosistem, yaitu para pengembang atau developer perangkat lunak. Tepat banget. Para pengembang ini adalah arsitek infrastrukturnya. Mereka datang bukan buat belanja atau jualan sepatu. Mereka datang buat bangun jalan raya pembayarannya. Mereka bikin aplikasi pihak ketiga, bikin etalase digital, dan alat-alat yang bikin transaksi antara pengguna dan pedagang jadi makin mulus. Mereka ngelihat pasar yang hidup dan mikir, saya bisa nih bikin software yang motong biaya admin buat mereka. Jadi kehadiran para developer ini secara drastis memperdalam apa yang sering disebut sebagai parit pertahanan ekonomi dari jaringan tersebut ya. Betul, istilah yang bagus. Kalau kita tarik mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya, interaksi antara pengguna, pedagang, dan pengembang ini udah bukan lagi sekedar ngebangun aplikasi atau platform. Udah beda level. Yang lagi diciptain di sini tuh benar-benar sebuah peradaban digital. Semacam negara tanpa batas fisik. Ada warga negaranya, yaitu para pengguna, ada pasarnya, ada pembangun infrastrukturnya. Dan yang paling gila, mereka punya roda ekonomi sendiri yang muter lepas dari sistem finansial tradisional di luarnya. Dan ketika ekonomi digital yang mandiri ini udah benar-benar terbentuk, yang namanya switching cost atau biaya buat pindah ke platform lain, itu jadi sangat-sangat tinggi. Susah buat Anda pergi kalau semua pedagang langganan Anda cuma nerima koin di jaringan itu. Dan dari sisi pedagang, mustahil mereka mau pindah kalau jutaan pelanggannya udah terkunci di sana. Ekosistemnya jadi hidup dan bisa nopang dirinya sendiri. Luar biasa. Sekarang setelah kita bedah habis cetak biru dari peradaban digital ini, mari kita praktekin ke realitas yang ada di depan mata kita sekarang. Kita masuk ke studi kasusnya ya. Disinilah materi kita melakukan manuver yang lumayan tajam ke arah kripto, dan secara spesifik menjadikan Pi Network sebagai pemeran utamanya. Di teks ini ada klaim berani yang bilang kalau lanskap kripto saat ini tuh lagi merayap di ujung puncak bukit, bersiap buat lompatan eksponensial tadi. Dan klaim itu muncul bukan tanpa alasan. Ada pergeseran paradigma yang mendasar. Selama 10 tahun terakhir, dunia kripto itu kan lebih banyak muter-muter di fase linier yang cuma didorong sama spekulasi murni. Tapi apa yang coba dibangun sama jaringan kayak Pi ini adalah mereka mencoba ngaktifin ketiga pilar yang baru aja kita bahas tadi secara bersamaan. 3 pilar tadi berarti basis pengguna global yang masif, terus ekosistem pengembang yang aktif, sama utilitas nyata sehari-hari ya.
Ketiganya dibangun barengan, bukan nunggu satu-satu. Karena ada tuntutan pergeseran perilaku yang drastis banget buat orang-orang yang main kripto. Konsepnya sekarang udah bukan lagi soal menyimpan pasif atau passive holding, tapi bergeser jadi menggunakan, bertransaksi, ngebangun, dan muterin koinnya. Tapi jujur aja nih, ngubah pola pikir kayak gini rasanya berat banget loh. Karena selama ini narasi kripto yang udah terlanjur ditelan mentah-mentah sama publik kan narasi investasi spekulatif. Orang tuh ngelihat kripto kayak emas batangan. Anda beli koinnya, terus Anda kunci dalam brankas gelap yang dingin, Anda lupain sambil komat-kamit berdoa semoga 5 tahun lagi kelangkahannya bikin harga meroket. Nah, gimana caranya mindset brankas emas ini bisa disulap jadi utilitas buat beli kopi sehari-hari? Karena pergeseran mindset itulah yang pada akhirnya bakal nentuin proyek kripto mana yang selamat dan mana yang bakal punah. Masalah utama dari konsep berangkas emas adalah emas itu emang bagus buat nyimpen kekayaan, tapi sifatnya statis. Dia nggak ngerakin roda ekonomi yang kompleks. Kalau semua orang di sebuah negara itu cuma nimbun uang kertas mereka di bawah kasur, nggak ada yang mau belanja. Ya otomatis ekonomi negara itu bakal mati kan? Nggak peduli saldonya triliunan, kalau nggak ada transaksi, ekonominya lumpuh. Karena nilai dari sebuah ekonomi itu diukurnya dari seberapa sering nilai atau uang itu berpindah tangan. Kalau saya balikin ke analogi, nilai ledakan pertumbuhannya itu baru beneran kejadian kalau kriptonya berhenti diperlakukan kayak emas batangan. Terus berubah jadi apa? Berubah jadi kayak uang tunai yang berputar super cepat di tengah-tengah pasar malam yang lagi rame-ramenya. Coba Anda yang dengerin bayangin deh, Anda jalan di pasar malam, Anda pakai koin kripto buat beli ayam goreng, terus pedagang ayam goreng itu malam itu juga mentransfer koin yang sama ke petani sayur buat modal besok. Besok paginya, si petani sayur pakai koin yang sama buat bayar tagihan listrik. Satu koin yang sama berpindah tangan 3 kali. Cuma dalam waktu 24 jam. Sirkulasi yang cepat kayak gini nih yang niupin nyawa ke dalam ekonomi tersebut, kan? Anda baru aja mendeskripsikan secara sempurna apa yang di ilmu ekonomi disebut sebagai velocity of money, atau kecepatan perputaran uang. Asal Anda tahu, itulah kelemahan terbesar dari hampir semua token kripto generasi sebelumnya. Mereka itu cuma numpuk jutaan koin di bursa pertukaran atau exchange. Koinnya cuma pindah layar dari trader A ke trader B, cuma buat nyari selisih harga. Cuma main trading doang ya? Iya, itu bukan utilitas namanya, itu kasino. Argumen paling kuat dari sumber kita soal Pi Network ini adalah mereka itu secara sengaja menunda listing di bursa publik terbuka. Biar ekosistemnya dipaksa latihan dulu di pasar malam tertutup tadi. Mereka maksa pengguna sama pedagangnya buat beneran transaksi pakai utilitas nyata di dalam ekosistemnya. Biar perputaran uang organiknya kebentuk duluan. Apakah orang-orang beneran mau ngebelanjain koinnya? Ya logikanya gini, kalau saya pegang koin yang saya yakini besok harganya bisa melambung tinggi, naluri manusiawi saya pasti nyuruh saya buat nahan koin itu. Sayang banget kan kalau saya beliin kopi hari ini, tahunya 5 tahun lagi harga kopi itu setara sama harga rumah. Ingat nggak cerita legendaris soal orang yang beli pija pakai ribuan bitcoin zaman dulu? Dia pasti nyeselnya sampai sekarang. Kalau ekosistemnya udah cukup raksasa, dan barang atau jasa yang ditawarin di dalamnya udah jadi kebutuhan esensial, transaksi itu bakal terjadi bukan karena pilihan spekulatif lagi, tapi karena kebutuhan beneran. Oke, jadi orang bertransaksi karena emang butuh barangnya. Iya, dan yang lebih keren lagi, pas pedagang mulai masang harga atau pricing langsung dalam bentuk token itu sendiri, tanpa peduli fluktuasi harga uang fiat di dunia luar, wah, itu titik baliknya. Token tersebut resmi jadi standar nilai yang baru di dalam parit ekonomi mereka. Ini bukan simulasi loh, koin kita ini alat tukar yang sah. Sinyal itu ngebuktiin kalau jaringannya hidup dan bernapas. Dan di saat utilitas pasar malam ini akhirnya bertemu sama jutaan massa global yang udah terakumulasi, Disitulah ledakannya kejadian. betul. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Ketika adopsi bertemu dengan utilitas di skala sebesar ini, proses ledakannya nggak bakal sudi nungguin siapa-siapa. Ada satu pemikiran inti yang bisa kita tarik dari semua eksplorasi hari ini. Pertanyaannya tuh udah bukan lagi apakah jaringan yang punya utilitas raksasa ini bakal tumbuh atau enggak. Ledakan itu pasti terjadi. Terus pertanyaannya apa dong? Pertanyaan satu-satunya adalah,
siapa yang udah ada di dalam kereta pas ledakan itu terjadi. Ini peringatan keras soal opportunity cost atau biaya peluang. Dan kita tuh udah ngelihat pola ini berulang kali di masa lalu. Sejarah teknologi itu penuh banget sama bangkai-bangkai perusahaan atau individu yang meremehkan kekuatan pertumbuhan eksponensial. Mereka yang milih di luar jaringan, yang selalu nuntut dikasih bukti sempurna dulu. Mereka duduk bersedukap, nunggu 100% aman deh, nunggu terbukti sukses. Tapi masalahnya, pas buktinya udah nyata dan nggak bisa dibantah lagi sama siapapun. Fase eksponensialnya udah lewat. Betul. Keuntungan paling gede dan posisi strategisnya udah ludes dibagi-bagiin ke orang-orang yang berani masuk pas fase awal tadi. Ya ampun, ini persis banget kayak cerita orang-orang di akhir tahun 90-an yang nolak pakai email. Buat apa email? Mesin fax juga masih bagus kok, gitu kan mikirnya. Atau toko lokal yang nolak jualan online ya. Nah iya, ngerasa bagi-bagi brosur kertas di perempatan lampu merah udah paling bener. Terus mereka bangun di suatu pagi, tiba-tiba seluruh dunia udah bergeser. Bahasa bisnisnya udah berubah total dan mereka sadar kalau mereka udah ketinggalan 10 tahun di belakang garis start. Cuma bisa jadi tamu yang datang pas pestanya udah selesai dibersihin. Kasian banget sih. Jadi artinya literasi teknologi zaman sekarang itu bukan cuma soal bisa ngafalin nama-nama koin kripto atau jago baca grafik harian ya. Bukan itu. Literasi sejati itu kemampuan buat ngebaca struktur fundamentalnya. Mengenali apakah sebuah ekosistem itu masih terjebak di dalam berangkas spekulasi yang pasif, atau mereka beneran lagi sibuk ngebangun infrastruktur buat bikin pasar malam utilitas berskala global. Buat Anda yang dari tadi dengerin, kalau Anda nyaring semua informasi yang udah kita bedah, pesannya jelas banget. Kita lagi nonton langsung pergeseran raksasa dari sekedar duduk diam berharap harga naik menuju partisipasi yang aktif. Sesuatu yang pengen saya titipin buat Anda bawa pulang dan Anda renungin sendiri-sendiri. Pertumbuhan ini bukan pohon yang numbuh pelan-pelan. Ini adalah sebuah ledakan. Dan yang namanya ledakan, entah itu ledakan yang menciptakan sesuatu atau ledakan yang menghancurkan, dia nggak pernah nyisain ruang buat mereka yang lambat bereaksi. Benar sekali. Terima kasih udah mau menyelam di Eksplorasi Mendalam bareng kami hari ini. Tetap jaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa. Pi Network, Pioneer, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้